Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023 ini, saya akan mengomentari penggelapan 300 triliun sudah ditemukan 69 orang pemiliknya. Setelah Mahfud MD mendapat informasi dari pihak lainnya atas penggelapan dana 300 triliun di lingkungan Menteri Keuangan, segera Mahfud MD memerintahkan kepada Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan agar membongkar semuanya demi transparansi atau keterbukaan penyelewengan uang negara kepada masyarakat umum. Atas perintah Mahfud MD, langsung Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menghimpun datanya dan semua dilakukan pemeriksaan bidang pengawasan Kementerian Keuangan. Penggelapan uang tersebut pada umumnya dilakukan bagian bea cukai dan Direktorat Pajak. Berhasilnya ditemukan atas pemilikan 300 triliun sebanyak 69 orang dengan berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan uang tersebut. Atas perbuatan petinggi Kementerian Keuangan telah merusak nama baik Kementerian Keuangan di tengah-tengah masyarakat, sampai ada warga menyampaikan tudingannya lebih baik tidak usah bayar pajak, hanya menguntungkan aparat pajak Kementerian Keuangan sendiri. Atas temuan nama-nama petinggi pajak yang ketahuan turut menggelapkan uang 300 triliun sebanyak 69 orang akan dipecat Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI sesuai kewenangannya, sedangkan masalah pidana korupsinya diserahkan kepada KPK untuk diproses sesuai hukum yang berlaku yang nantinya hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Tindakan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan perlu mendapat pujian atas keberaniannya memberantas korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan RI. Tindakan Sri Mulyani perlu ditiru menteri lainnya, karena menteri lainnya pada umumnya tidak berani memberantas korupsi di lingkungan kementeriannya sendiri, karena ketidakberanian menteri lain memberantas korupsi di lembaganya sendiri antara lain. Semua aparat kementerian dari atas sampai ke bawah akan benci kepada menterinya karena setiap atasannya dapat rezeki dari uang korupsi ikut dibagi kepada bawahannya. Ada kesan dari masyarakat umum bahwa lembaga atau kementerian yang dipimpinnya terbobrok dari kementerian yang lain. Menteri yang membersihkan perbuatan korupsi di lingkungan kementeriannya pada umumnya warga masyarakat tidak ada yang memujinya. Justru yang diperoleh menghujat menterinya selaku pimpinan tertinggi di kementerian tersebut tidak baik kinerja menterinya. Harapan saya menteri yang bersihkan aparatnya dari perbuatan korupsi diberi penghargaan agar menteri yang lain berani bertindak yang sama, karena perkara korupsi di setiap kementerian tidak kalah banyaknya seperti di Kementerian Keuangan dengan cara yang berbeda dalam menggarung uang negara. Setelah Mahfud MD mendapat informasi dari pihak lainnya atas penggelapan dana 300 triliun di lingkungan Menteri Keuangan, segera Mahfud MD memerintahkan kepada Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan agar membongkar semuanya demi transparansi atau keterbukaan penyelewengan uang negara kepada masyarakat umum. Atas perintah Mahfud MD, langsung Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menghimpun datanya dari semua aparatnya, dilakukan pemeriksaan bidang pengawasan Kementerian Keuangan. Penggelapan uang tersebut pada umumnya dilakukan bagian bea cukai dan Direktorat Pajak. Berhasilnya ditemukan atas pemilikan 300 miliar tersebut sebanyak 69 orang dengan berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan uang tersebut. Atas perbuatan petinggi Kementerian Keuangan telah merusak nama baik Kementerian Keuangan di tengah-tengah masyarakat, sampai ada warga menyampaikan tudingannya lebih baik tidak usah bayar pajak, hanya menguntungkan aparat pajak Kementerian Keuangan sendiri. Atas temuan nama-nama petinggi pajak yang ketahuan turut
menggelapkan uang 300 triliun sebanyak 69 orang. Akan dipecat Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI sesuai kewenangannya, sedangkan masalah pidana korupsinya diserahkan kepada KPK untuk diproses sesuai hukum yang berlaku yang nantinya akan menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Tindakan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan perlu mendapat pujian atas keberaniannya memberantas korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan RI. Tindakan Sri Mulyani perlu ditiru menteri lainnya, karena menteri lainnya pada umumnya tidak berani memberantas korupsi di lingkungan kementeriannya sendiri, karena ketidakberanian menteri lain memberantas korupsi di lembaganya sendiri antara lain. Semua aparat kementerian dari atas sampai ke bawah akan benci kepada menterinya karena setiap atasannya dapat rezeki dari uang korupsi ikut dibagi kepada bawahannya. Ada kesan dari masyarakat umum bahwa lembaga atau kementerian yang dipimpinnya terbobrok, terjelek dari kementerian yang lain. Menteri yang membersihkan perbuatan korupsi di lingkungan kementeriannya pada umumnya warga masyarakat tidak ada yang memujinya. Justru yang diperoleh menghujat menterinya selaku pimpinan tertinggi di kementerian tersebut tidak baik kinerja menterinya. Harapan saya menteri yang membersihkan aparatnya dari perbuatan korupsi diberi penghargaan agar menteri yang lain berani bertindak yang sama karena perkara korupsi di setiap kementerian tidak kalah banyaknya seperti di Kementerian Keuangan Negara, di Kementerian Keuangan dengan cara yang berbeda dalam menggarap uang negara. Sekian dan terima kasih.